Siapa yang pernah jadi panitia saya sejak dari 1999 sampai 2021? Kalau emang ada cerita saya minta duit, naripin duit, dan ngegondol duit sedekah, bener, tapi bener loh ya, jangan cuma ngecap. Nah kalau bener, ya monggo sampaikan gitu loh. Satu aja, saya berhenti beneran jadi ustadz, udah berhenti dah. Ya nggak apa-apa juga, istirahat. Ini sebentar lagi selesai. Kok bisa begitu? Lah ternyata emang masalah. Sejak ikut Ustadz Arifin Ilham udah masalah. Buat sendiri majelisnya di sono dengan nama Ustadz Arifin Ilham juga masalah. Ya udah mau diapain gitu loh. Nah kayak gitu-gitu tuh informasi yang beliau terima. Jadi saya yakin ini salah informasi semuanya. Nah saya nggak bisa ketemu kok. Kalau bisa ketemu saya temuin. Kagak bisa beneran. Ini teman-teman ya, bukan nggak bisa ditemuin karena nomor Pak Puspo ada, dan Pak Darso nomornya pun ada. Nggak bisa ketemu gimana? Orang disomasi suruh ngubungin disomasi suruh menghubungi, dan Pak Puspo menyatakan saya nggak kemana-mana, ada. Jadi ibaratnya ini Pak Puspo ini nggak mau, pokoknya orang yang dengki, orang yang iri hati, orang yang salah sangka, nggak mau diajak silaturahmi kayak gitu. Tuduhannya ini seperti itu, walaupun pakai bahasa yang berbeda gitu. Tapi yang jelas Yusuf Mansur ini dalam analis saya tuduhannya, omongannya itu menuduh kayak gitu. Kayak ini menurut saya emang ya harus diselesaikan dengan Pak Puspo sendiri gitu. Nanti saya coba hubungi, kalau misalkan Pak Puspo bisa dihubungi oleh saya gitu, minta izin kalau nggak sibuk. Kalau saya nggak sibuk ya, kalau saya nggak sibuk, Pak Puspo mungkin sibuk banget gitu, tapi saya juga sibuk karena saya sedang mengusik banyak banget hal, apalagi di akhir tahun, dan mungkin saya nanti bisa ketemu Pak Puspo gitu. Kalau misalkan nggak tahun sekarang ya berarti tahun depan, mungkin Januari atau bulan Februari, karena terus terang saya sibuk banget. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Terakhir ketika di polisi di Barreskrim, ya ketika saya cabut laporan saya yang lapor loh. Yang saya lapor itu ngomong, itu kalau mau ketemu mau gampang bagaimana, aksesnya kagak ada, ditutup. Saya mah Yusuf Mansur Pak, tiap hari juga live di sosmed. Urusannya kagak ada yang kita macem-macem lah, nggak ada lah. Bismillahirrahmanirrahim aja lah gitu. Ya, saya tidak pernah meminta untuk mencabutnya, tidak pernah, apalagi minta maaf. Polisi memang mau meminta kepada saya untuk bikin video saya meminta maaf, tapi saya tidak mau. Nah, dalam setiap pencabutan laporan polisi itu ada formulir yang sudah disiapkan polisi untuk sama-sama ditandatangani. Dalam situ ada prosedur baku. Jadi kalau saya bilang saya mau minta maaf kepada dia enggak juga. Nah, tiba-tiba baru kemarin ini Yusuf lewat penyidik juga saya ditelepon untuk datang lagi ke kantor Barreskrim untuk mediasi yang kedua. Kan aneh, sudah dicabut tapi masih ada mediasi kedua. Teman-teman maafin saya, pokoknya kalau ada yang nggak beres, ya ayo kita selesaikan. Nah sekarang udah bergulir nih, babak baru lagi nih, di pengadilan baru lagi. Aduh, ya udah jadi ibadah semuanya. It's only only a piece of cake gitu aja lah. Pokoknya kalau punya masalah ya udah, nih bagian dari ya sepotong kue gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doain semuanya mudah-mudahan barokah. Niatnya juga kan pada dakwah, pada jihad, itu bagus. Mudah-mudahan sama-sama bisa gandengan tangan di kemudian hari dan membangun ekonomi umat, bangsa dan negara. Saya Yusuf Mansur masih sampai sekarang masih penasaran. Saya pengen juga dalam tanda petik minta teman-teman publik juga ikutan gitu loh. Siapa yang pernah jadi panitia saya sejak dari 1999 sampai 2021? Kalau emang ada cerita saya minta duit, naripin duit, dan ngegondol duit sedekah, bener, tapi bener loh ya, jangan cuma ngecap. Nah kalau bener, ya monggo sampaikan gitu loh. Satu aja, saya berhenti beneran jadi ustadz, udah berhenti dah. Ya nggak apa-apa juga, istirahat. Ya ini semata-mata saya sampaikan, mana buktinya gitu loh. Agak ada bos. Oke teman-teman, kalau ada orang misalkan kayak yang bantu atau panitia yang membantu Yusuf Mansur dalam kegiatan pengajiannya, saya kasih tahu ya, menurut informasi dari IO-nya itu ada rekamannya di saya, ada rekamannya di saya, katanya Yusuf Mansur emang nggak pakai tarif. Iya bener, nggak pakai tarif, dia nggak pakai tarif, diundang nggak pakai tarif, tapi
waktu gelar sorban untuk nyari, kalian bisa lihat ya, Yusuf Mansur bahkan kadang minta cincin ibu-ibu gitu, banyak di YouTube kayak gitulah, terus minta bapak-bapak ngeluarin uang kayak gitu, itu banyak itu. Ada ibu-ibu sampai uangnya di belakang perempuan itu sampai uangnya disimpan nggak mau dikeluarkan cincinnya kayak gitu, ada semuanya. Dan si Yusuf Mansur emang nggak pakai tarif, cuma ini kata temen yang IO-nya itu mengatakan bahwasanya DKM itu nggak ngambil uang sedekah itu, yang ngambil itu katanya tim dari Yusuf Mansur gitu. Ya emang bukan Yusuf Mansur yang bawa, karena ya timnya yang bawa itu menurut informasi ya, saya nggak tahu benarnya yang mana gitu. Tapi kalau mau adu argumen bisa datang ke DKM yang mengadakan acaranya, dan kalau perlu nanti saya tanya DKM-nya gitu, dan nanti saya cari waktu, itu mungkin saya tahun depan baru bisa. Tapi kalau yang IO-nya ini bisa saya temui kapan saja, gampang gitu. Teman-teman, jadi gitu retorikanya jago. Nah kalau berhenti jadi ustadz, ya berhenti mah tinggal berhenti kok, ngapain repot-repot, nggak usah disuruh kayak gitu, dan nggak usah nyuruh buktiin. Ya emang ada buktinya Yusuf Mansur bawa, orang zaman dulu nggak ada CCTV, ya jelas nggak bawa. Tapi lo kan punya CCTV itu. Tapi teman-teman DKM kan, kalau dari 3 DKM misalnya bikin acara dia mengaku bahwasanya uangnya dibawa sama tim Yusuf Mansur, apakah itu dalam penguasaan Yusuf Mansur atau bukan gitu. Oke teman-teman ya, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Teman-teman yang peduli dengan umat Islam gitu, jadi kalau teman-teman peduli, Anda bisa nyari misalkan yang melakukan kegiatan pengumpulan sedekah atau misalkan pengumpulan donasi itu ke ya manajemen profesional, misalnya kayak ATC, terus ya dompet duafa, atau misalkan teman-teman yang kayak Muhammadiyah, Lasimu, itu kan mereka profesional, jadi nggak perlu manajemen yang aneh-aneh kayak gitu. Kalau misalkan saya pribadi sendiri, saya punya yayasan dan saya membantu tanpa donasi dari luar, saya pakai uang saya sendiri. Ya teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pengalaman buat Anda, bahwasanya kalau misalkan ada yang mengatakan bahwasanya kok ngibahin ustadz gitu, kok ngomongin ustadz gini loh, saya kasih tahu, saya ngomongin Habib Novel sama teman saya, itu bukan gibah. Kenapa? Saya cerita bahwa Habib Novel itu kok dulu datang waktu Habib Rizik kurang gitu, kok sekarang ketemu sama Yusuf Mansur, itu bukan gibah. Boleh dong bicara seperti itu. Terus saya ngomongin Pak Jokowi, itu kan tokoh publik, jadi saya harus kasih tahu ya, bahwasanya ketika declare seseorang menjadi tokoh publik itu diomongin ya bukan gibah, karena dia tokoh publik. Sama aja kalau misalnya menjadi pejabat publik, Anda harus siap mendengarkan masukan dari masyarakat, karena Anda dibayar oleh masyarakat, seperti itu. Dan kalau misalkan disebut kok ngibahin ustadz, gak ada hubungannya gitu, apalagi ini kasus benar-benar murni kasus pidana atau kasus perdata, itu jelas boleh-boleh aja. Nah tapi itu kan jadi umat agama lain jadi pada sorak-sorak. Nah justru ini kita tunjukkan, saya harus kasih tahu satu hal, bahwasanya dulu ketika ada orang yang mencuri, Nabi Muhammad itu pernah bilang kurang lebih seperti ini, kalaupun anak saya yang mencuri, Sayyidina Fatimah yang mencuri, itu pasti saya potong tangannya. Begitu. Jadi dalam Islam itu nggak peduli dia mau ustaz, mau dia kiai, mau dia ngaku guru emang pesantren, atau amang di pesantren, atau akang di pesantren, atau misalkan di sana yang dituakan di pesantren, atau ketua yayasannya, atau misalkan dia tokoh publik atau ustadz, kalau dia melakukan kesalahan ya dihukum. Itu di Islam, jadi nggak ada urusannya gitu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Jadi kalau misalkan ada yang nggak tegak antara satu dengan yang lain, ada yang nggak seimbang antara satu dengan yang lain, misalkan gini, hanya karena dia ustadz dan yang satu ini cuma ibu-ibu renta dan nggak bisa membela diri, ibu-ibu ini nggak dibela gitu, itu adalah kesalahan yang sangat besar. Dan buat Anda para yang, apalagi kalau nanti tiba-tiba ada ustadz yang membela Yusuf Mansur ini hanya karena yang bukannya ibu-ibu, ya udah berarti ustadz ini sama aja. Itu yang saya katakan bahwasanya Islam itu rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh manusia. Jadi buat semuanya seimbang gitu.
Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Nantikan video-video berikutnya masih ngebahas tentang Yusuf Mansur, dan mungkin channel ini akan berubah menjadi channel berita. Jadi karena saya juga sibuk, jadi saya mungkin punya channel yang lain juga. Oke teman-teman, mudah-mudahan perkembangan channel ini terus menuju ke perkembangan yang lebih besar ya. Sampai di sini, jangan lupa tonton kembali video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.